Grab 35.000 guys. Ya guys. Oke, kita gas saja karena Grabnya lebih dulu bunyi dan Gokarnya hari ini saya nggak ikut area ya. Makanya yang ambil Grab dulu aja yang lebih bunyi dulu, maksudnya gitu. Dan Gokar hari ini nggak ikut area guys. Yang pagi ya, yang siang nggak tahu nanti. Kalau berubah pikiran siang mau ikut. Kalau di pagi ini nggak dapat yang bagus. Oke, kita jemput dulu penumpangnya Grab. Oke, selesaikan dulu guys, Pesona Merapi bintang 5. Yuk kita lanjutkan. Lanjut, kita nyalakan lagi semuanya, baik Gokar maupun GrabCar-nya. Saya di Pesona Merapi ini, yuk kita cari mana ya tempatnya yang bagus untuk berhenti. Susah ini guys. Yuk lanjut ya, pokoknya nanti tak update lagi kalau ada perkembangan. Halo, ini saya mau nyoba ke Kopi Klothok aja deh guys. Paling ya 2-3 kilo lah dari lokasi saya tadi ngedrop. Yang jelas-jelas ada orderan ke arah tengah gitu loh maksud saya. Tadi ya barusan bunyi guys, 12.000 Grabnya tak lewatin. Nyari yang di atas 20 lah kalau bisa ya. Gitu. Oke, ini saya di Jakal KM 10 guys. KM 10 ya, paling 3 kiloan lah Kopi Klothok. Kira-kira 3 kilo. Enggak apa-apa ngelundang 3 kilo karena potensial di Kopi Klothok untuk orderan ke arah bawah. Seandainya ora olah ya ora apa-apa. Lanjut. Oke teman-teman, ini saya sudah di Kopi Klothok, nunggu di sini aja ya kira-kira 1 jam lah ya. Tadi sebenarnya beberapa bunyi guys, cuma nggak cocok aku. Tarifnya kurang cocok, gitu ya. Pengantarannya juga kurang cocok. Jadi ini sebenarnya bunyi, Gokarnya udah bunyi 1 kali, Grabnya 2 kali, oke. Tapi setelah ini mau nggak mau ya nanti tak ambil kira-kira gimana ya. Mau nggak mau daripada kena suspend atau kena kunci ya, apa namanya, suspend menitan lock ya. Oke teman-teman ya, jadi begitulah awal mula onbit hari ini. Saya ini nggak ikut area supaya bisa dapat yang sesuai lah ya guys. Tapi saya udah antisipasi nanti kalau misalnya yang pagi ini sampai siang zong, saya nanti mungkin ikut area yang siang ya. Tapi moga aja pagi ini bisa dapat yang maksimal. Oke, gitu aja, kita tunggu aja orderan dari sini dengan harapan nanti dapat cangkingan atau dapat bawaan dari Kopi Klothok menuju ke tengah ya, Malioboro, Stasiun Tugu dan sekitarnya. Ya biasanya Kopi Klothok jam segini kan orang pada sarapan. Ini masih pagi jam 9 guys ya. Mungkin ada yang baru datang nge-Grab atau Gokar, nanti baliknya mereka order Gokar ya, semoga bisa bunyi di sini ya teman-teman. Gitu harapan saya. Semoga menjadi kenyataan, menjadi realita dan berakhir dengan ending yang memuaskan. Semoga harapan kita bersama kan gitu guys ya. Jadi tetap usaha, stay positif, tetap usaha ya. Jadi tetap kita nggak boleh nyerah dengan keadaan. Kalau aplikator mengakali dengan adanya slot ya, kita driver juga harus punya ide, punya cara untuk kita biar mendapatkan penghasilan yang sesuai yang kita inginkan, kita harapkan. Kalau kita ngikutin slot terus ya lama-lama capek ya guys. Karena yang saya rasakan itu ikut slot terus itu argonya itu nggak karuan ya. Kebanyakan argo teri semua di bawah 20.000 ya. Katakanlah belasan ribu. Nah kalau kita suruh ngangkutin argo belasan ribu terus ya capek lama-lama, nggak untung, capek.
Ya kalau ngejar bonus juga bonusnya nggak seberapa, makanya itu ya kita harus pinter-pinter juga mengakali lah istilahnya supaya nggak terlalu rugi-rugi banget. Terus gitu aja, kita tunggu aja di sini ya, nanti saya update lagi. Akhirnya dapat guys, cangkingan ke Pakuwon dari Merapi View, tapi tadi bukan dari Kopi Klotok, Merapi View ya guys. Lanjut. Setelah sekian lama di Kopi Klotok Zong guys, dapatnya di Merapi View. Gudangnya londo-londo guys. Ini guys, tuh Tirto Dipuran. Tadi saya prospek ke Borobudur untuk hari Rabu, moga-moga deal. Oke, lanjut. Belanda, Rotterdam. Dari Rotterdam. Sorry nggak bisa memvideokan ya guys ya. Kalau jadi offline besok tak videokan guys. Mampir di Jasmine Cakery. Saya dapat konsumen, dapat penumpang baik banget nih. Tadi mampir Indomaret, dibeliin ini. Sekarang mampir Jasmine Cakery, nawarin saya, Mas pengen apa, roti apa ya, tapi kan saya nggak enak kan, saya jawab nggak usah terima kasih mbak, gitu aja. Tapi orangnya ramah, baik gitu loh guys maksudnya. Ini saya di Jasmine Cakery Menteng ya. Tujuannya ke sebelum UI lah, besi Jalan Pandanaran itu loh, daerah situ ya. Sementara gitu guys, sorry kalau tadi saya skip ya, karena nggak semua trip memang saya videokan. Jadi yang penting-penting aja bahwa ini nggak ikut area. Jadi begitu teman-teman. Masih bisa bunyi kok, masih bisa bunyi ya, tapi bunyinya agak lama memang. Harus sabar, harus telaten ya. Gitu aja teman-teman lah syaratnya. Apalagi ya, bagi teman-teman yang ikut area, coba gimana nih hasilnya sehari ikut dari area apa aja, pagi, siang, sore, malam atau gimana, dan teman-teman ngejar bonusnya atau enggak, atau yang penting bunyi, nanti kalau nggak cocok cancel. Oke, silahkan komentar. Kalau saya pribadi itu nggak ikut malesnya ikut area itu kalau udah kena tarif hematnya itu loh guys. Wah, minta ampun deh, minta ampun. Bagi saya dapat teri itu nggak apa-apa asal reguler gitu kan ya. Tapi kalau udah teri hemat, waduh, jadi nanti penjemputannya bisa jauh banget, nanti pengantarannya jauh banget, dan alhasil ya bikin males. Jadi kalau saya ikut area itu memang yang penting bunyi. Nanti kalau kita argo masuk atau orderan masuk, kita pilih aja yang kira-kira enak. Kalau yang nongol 5 semua saya cancel guys. Jadi memang saya tuh nggak pernah ngejar bonus, karena kalau ngejar bonus ya malah sakit hati sendiri kan, kalau tiba-tiba di akhir-akhir jamnya itu nggak dapat orderan, kurang 1, kurang 2 kayak gitu kan. Saya udah berkali-kali zaman dulu yang skema dulu ngejar bonus tuh malah sakit hati sendiri ya. Kurang 1 trip itu lama banget nggak dapat orderan. Nah gitulah kalau kita ini ngejar bonus tuh. Makanya saya kalau ikut area tuh sama sekali nggak pernah ngejar bonus. Yang penting orderan masuk, gitu kita pilih, cocok ambil, nggak cocok cancel. Apalagi kalau hemat otomatis cancel. Makanya jadinya
ikut area itu bukannya performa membaik, tapi ikut area malah justru performanya hancur. Ironisnya di situ guys. Bagi sebagian orang kan ikut area supaya memperbaiki performa, malah bagi sebagian driver juga ikut area itu malah justru menghancurkan performa, terutama bagi driver-driver yang nggak suka tarif hemat, tarif kecil, penjemputannya jauh, susah dan sebagainya, masuk gang itu otomatis cancel. Kebanyakan yang cancelan entah di cancel penumpang atau entah kita yang cancel, kan intinya cancel guys. Terus apa iya kita mau minta penumpang cancel terus? Kan nggak juga kan, kadang penumpang kan nggak respon, lama cancelnya, ya kan. Saya tuh juga orangnya nggak telaten guys. Kalau saya suruh penumpang cancel itu saya nggak telaten, nggak sabaran ya, nunggu penumpang cancel tuh nggak sabaran. Jadi alhasil saya yang cancel. Soalnya saya pernah nyoba nih, nungguin penumpang cancel hampir 15 menit tuh nggak ada cancel guys. Ya apa boleh baut, akhirnya saya yang cancel. Sama aja kan, udah plong cancel, udah selesai gitu loh, daripada kita digantung atau ngegantung, kemudian kita ambil keputusan cancel. Nah itulah yang mengakibatkan malah performanya malah hancur atau drop atau rusak istilahnya, gitulah ya. Nah seperti itu pertimbangannya. Selesaikan dulu guys.